saya Fahmi Idris sehari-hari sebagai referensi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak 2008 bertepatan tahun pertama dipimpin Ahmad Heriawan menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas program kerja. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan sendiri hal ini ketika menjadi panelis dalam Silaturahim Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI 2013 di Jakarta Sabtu 21 Desember 2013. Salah satu bentuknya dimulai dengan program perluasan kesempatan kepada seluruh anak Jawa Barat merampungkan pendidikan di sekolah dasar atau SD. Dilanjutkan di level sekolah menengah pertama dan kini warga Jawa Barat diupayakan agar minimal berpendidikan sekolah lanjutan menengah atas atau SLTA. Bahwa kapan negara akan sejahtera itu kan ketika ada sumber daya manusia yang unggul dan cukup dalam sisi jumlah mengelola sumber daya alam yang ada pada negara itu. Ketika sumber daya alam dikelola maka ada nilai lebih. Itulah yang akan jadi kekuatan ekonomi kita kan. Dan dari situ akan ada pendapatan masyarakat meningkat plus kemudian kesejahteraan naik. Itu yang kemudian akses kesehatan sesungguhnya jika kita mendidik masyarakat dengan baik, kemudian bisa mengakses sumber daya alam, bisa mengakses permodalan dengan pendidikan tersebut, ya itulah akses kesejahteraan. Kan pada hari ini seringkali masyarakat itu mengeluhkan, ya ini negara serba ada, keuangan ada, sumber daya alam ada, tapi gimana cara mengaksesnya gitu. Ternyata kunci akses itu adalah pendidikan. Tanpa pendidikan tidak mungkin orang bisa mengakses baik SDA maupun pusat-pusat kebijakan, pusat-pusat permodalan termasuk pusat-pusat keuangan. Mengapa Gubernur Heriawan menempatkan bidang pendidikan sebagai fokus utama, walaupun hasil program dimaksud tidak segera terlihat? Dalam kerangka menggerakkan roda ekonomi, khususnya yang berdampak pada golongan masyarakat bawah, Gubernur Heriawan berharap pada warga yang berkecukupan untuk berperan nyata. Orang-orang kaya, orang-orang sejahtera. Nah, mereka punya dua kewajiban. Kewajiban pertama adalah mereka menggerakkan kekayaannya lewat perdagangan, ya, supaya berputar. Jangan sekali-kali orang kaya nyimpen duitnya di bank saja, gitu ya. Karena ketika uang sebesar apapun disimpan di bank, ya dia berdiam kan, tidak berdampak secara ekonomi. Oleh karena ini dia harus bergerak di sektor real. Itulah cara kepedulian orang kaya kepada orang yang tidak mampu, yaitu menggerakkan uangnya di bidang perdagangan atau di industri atau di apapun sektor real. Yang kedua, tentu orang kaya kan punya keuntungan. Keuntungan tersebut dikeluarkan sebahagiannya untuk orang yang tidak mampu lewat zakat. Nah, zakat inilah yang kemudian harus dikelola oleh kita dengan baik. Dan zakat pun bisa balik lagi kan jadi pemberdayaan pendidikan, jadi pemberdayaan kesehatan lagi dari zakat. Nah. Silatnas ICMI 2013 yang diikuti para pakar berbagai bidang dari provinsi seluruh Indonesia diharap menghasilkan rumusan konkret bagi gerakan ekonomi baru Indonesia. Para pembicara antara lain menyorot sistem ekonomi yang sangat liberal yang cenderung tidak memberdayakan masyarakat kebanyakan.